Yesus memanggil. Ku dengar Yesus memanggil. Ku dengar Yesus memanggil. Datang segera, segera padaku. Ku dengar Yesus memanggil. Datanglah segera padaku yang berbeban serta letih, ku jadikan tenang hatimu. Ku dengar Yesus memanggil, ku dengar Yesus memanggil, ku dengar Yesus memanggil. Datang segera, segera padaku. Ia memberi penghiburan pada orang yang bersedih. Diberikan pertolongan dengan kasih sayang berlebih. Ku dengar Yesus memanggil, ku dengar Yesus memanggil, ku dengar Yesus memanggil, datang segera, segera padaku. Ku dengar Yesus berseru, ikutlah selalu padaku, pikulah segera salibmu, ku selalu dekat padamu. Ku dengar Yesus memanggil, ku dengar Yesus memanggil, ku dengar Yesus memanggil, datang segera, segera padaku. Zaman Pak Pendeta Hendra Winata untuk membuka di dalam doa. Pak Pendeta Hendra Winata Oke, doa. kita berdoa ya. Bapa kami berkata dalam surga, Tuhan, terima kasih pada sore hari yang malam. Dan Engkau berkati kami, lewati kami, pakai kami kepada Tuhan mereka. Lebih lagi kami akan menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati, dan juga Engkau berkati kepada kami Jum dari misi ini, segala kuasa kegelapan dan roh jahat yang mengganggunya, membatalkan, hancurkan dalam nama Yesus. Ya sepenuhnya mengisahkan cuma tentang dan nama Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Pendeta Amin. Hendra. Angkat Sama-sama. pujian kembali pada Tuhan. Buang dosa, datanglah pada Tuhan. Ia setia mengampuni dosamu. Ia telah menderita bagimu. Kembalilah pada Tuhan. Kembalilah pada Tuhan. Ia tahu tujuanmu, angkat salib, ikut Tuhan, kembalilah pada Tuhan. Telah jauh kau tersesat di jalan, tak urung kau terperosok ke jurang. Lihat sana, itulah jembatannya. Yesuslah penebus dosa. Kembalilah pada Tuhan. Ia tahu tujuanmu. Angkat salib, ikut Tuhan. Kembalilah pada Tuhan.
berpalinglah dari segala dosamu yang membawa derita dan sengsara. Tinggalkanlah segala durhakamu, carilah bahagia, kembalilah pada Tuhan, Dia tahu tujuanmu, angkat salib, ikut Tuhan, kembalilah pada Tuhan. Tuhan memanggil setiap kita untuk hidup di dalam kebenarannya, supaya kita tidak tersesat dan terperosok ke jurang. Tuhan Yesus jembatannya, Tuhan Yesus penebus dosa. Karena itu kita harus berpaling dari segala dosa yang membawa derita dan sengsara. Kita harus berani meninggalkan segala kedurakan kita. Kita harus berani menanggalkan manusia lama dan kita cari bahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Belum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian, aku datang dan bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Buka mata hatiku Semoga dia ke Michael besok perangkatnya gimana? untuk ku nikmati firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Setiap kita yang haus akan firman Tuhan, Tuhan pasti akan puaskan setiap kerinduan kita. Saya silakan Pak Anfal untuk menyampaikan firman Tuhan. Silakan namanya Bapak Anfal. Selamat melayani, Tuhan Yesus berkati. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Sudarjo yang sudah memimpin puji-pujian buat Tuhan. Terima kasih juga Pak Gembala, Pendeta Komingguan yang sudah memberikan kepercayaan buat saya. Sore hari ini atau malam hari ini, ya waktu di Bali sudah jam 7 ya, 7 kurang 40, ya, 42. Ya,
Ya, kurang 42 menit. 6 jam 6.42. Ya, malam hari ini kita akan membahas dengan tema kekayaan orang-orang pilihan. Jadi sangat menarik sekali untuk dibahas tentunya. Dan pasti banyak yang menyukai ya. Karena sesuai dengan temanya, kekayaan. Jadi orang kalau mendengar kekayaan pasti menarik daripada mendengar kemiskinan. Jadi kekayaan orang-orang pilihan ya. Jadi tentunya juga ada kekayaan orang-orang yang tidak dipilih. Jadi kita ada di forum ini adalah orang-orang pilihan ya. Kekayaan yang akan mereka dapatkan ya. Tentunya kita akan membahas malam hari ini mengambil dari Efesus 1 ayat 3 ya. Tapi lebih baik kita akan membaca di ayat pertama terlebih dahulu ya. Efesus 1 ayat 1. Salam. Selalu diawali dengan salam ya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah pada orang-orang kudus di Efesus. Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi ini adalah salam ya. Seperti biasa ya, kalau kita menyampaikan suatu renungan atau khotbah, kita harus memberikan salam ya. Jadi salam itu berarti damai ya. Damai sejahtera. Salam ya mengambil dari kata shalom bahasa Ibrani yang berarti damai sejahtera ya. Tapi bukan saja sekedar damai sejahtera, tapi juga eh, apa ya damai sejahtera juga ketenangan ya, kesehatan ya enggak, tidak hilang ya, tidak terpecah-pecah tapi utuh ya. Jadi salam itu memberikan makna ya yang banyak ya, termasuk keselamatan. Seperti biasanya kita menyampaikan selamat pagi, berarti selamat Anda di pagi hari ini. Ya nggak? Ketemu sama sesamanya, selamat siang, selamat sore, berarti Anda memberikan dengan ya, dengan doa tentunya, dengan harapan ya, dalam hati ya, bahwa engkau selamat sore ini. Jadi kita harus sebagai orang percaya, kita harus saling memberikan salam ya. Bahkan Paulus mengajarkan supaya kita memberi salam terlebih dahulu. Ya. Jadi salam itu adalah suatu hal damai sejahtera yang menyangkut keselamatan buat kita semua sebagai orang percaya. Kata salam ya, kita bisa temukan dalam perjanjian lama di 17 kali ditulis kata salam ya. Tapi di dalam perjanjian baru ada 63. Jadi ini harus kita ketahui ya. Jadi lebih banyak ucapan atau kata salam ditulis di dalam perjanjian baru ya. Kata salam dalam perjanjian lama ya, ucapan kata salam ya diucapkan kepada pertama sekali itu kepada Yakub ya, Saudara sekalian. Coba sebentar ya, ini sedikit ya menyinggung ya di dalam Kejadian 33 ya. Maaf. Kejadian 33 ayat 11 ya. Saya akan membacakannya ya. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya.
lalu bujuknya lah Esau hingga diterimanya. Berarti Esau menerimanya. Ya. Pertama kali Esau tidak mau menerima, ya, tetapi dipaksa ya dengan ucapan yang disampaikan oleh Yakub. Ya. Seperti kita ketahui bahwa Yakub ini sedang dikejar-kejar oleh saudaranya Esau, ya, karena dia dianggap sebagai mengambil alih ya berkat ya berkat kesulungan. Tentu kita sudah tahu ya. Jadi ada suatu konflik antara saudara kembar ini. Jadi Yakub memberikan ya, banyak ya, lewat korban-korban, bukan korbannya, lewat binatang-binatang peliharaan yang diberikan kepada Esau untuk menenangkan hati Esau supaya dia tidak marah, tidak mau membunuh ya. Jadi Yakub memberikan suatu pemberian. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini. Ya, jadi ini sebagai simbolik ya itu. Jadi ini pertama sekali kata salam di dalam Perjanjian Lama eh, yang menyampaikan ini adalah eh, Yakub ya, yang hanya ada 17 kali ya, ditulis ya, di dalam Perjanjian Lama, tapi ada 63 kali dalam Perjanjian Baru ya. Banyak kita dapatkan ya. Kemudian kalau kita membaca juga di dalam Perjanjian Baru ya, dalam Matius 5 ya, Matius 5 ayat 47 ya. Ada ayat 40, Matius 5 ayat 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, ya, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Ya. Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Jadi, suatu sekalian, ini suatu sindiran dia. Ini suatu sindiran Yesus berbicara kepada orang Yahudi. Ya, sebab apa? Seperti kebiasaan orang Yahudi, ya. Nah, mereka itu memberikan salam hanya kepada bangsanya sendiri, kepada bangsa lain, ya, kepada bangsa lain yang bukan Yahudi, yang bukan Israel, mereka anggap kafir dan mereka tidak menyampaikan salam ini. Ya, jadi ini sindiran. Ya, apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya? Ya, daripada perbuatan orang lain. Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Maksudnya orang lain yang tidak mengenal Allah juga memberikan salam. Gitu. Jadi ini suatu sindiran. Ya. Bahkan Yesus mengajarkan berikan salam ya kepada kita harus memberikan salam, mendahului memberikan salam ya kepada orang ya siapapun mereka ya. Jadi itu berbicara tentang uh, salam yang banyak sekali pengajaran dari Paulus ya, yang membahas tentang uh, arti daripada salam itu. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus yang oleh kehendak Allah, ya. Jadi bukan oleh kehendak manusia, kepada orang-orang kudus di Efesus. Kepada orang-orang kudus di Efesus. Siapakah orang-orang kudus di Efesus itu yang dimaksud? Yaitu ya, tidak ada lain selain jemaat Allah yang ada di Efesus. Jadi kita sekarang ini sedang berjemaat, ya enggak? Dan kita adalah orang-orang yang disebut orang-orang kudus. Ya, amin, saudara sekalian. Kita adalah orang-orang kudus. Jadi kita, karena apa? Kita memiliki iman, kita percaya kepada Kristus, dan kita disebut orang-orang kudus yang telah melakukan firman-Nya, ya, melakukan firman-Nya. Ini penting sekali, saudara-saudara. Kita harus bisa memahami, harus
betul-betul memahami bahwa kita tidak lagi orang berdosa, ya, sebab masih banyak orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, tetapi dia merasa diri, aku ini orang berdosa, aku ini yang berdosa. Padahal sudah Tuhan Yesus sudah menyalib, ya, sudah menyerahkan nyawanya, bahkan sampai mati. Tuhan Yesus telah menderita, ya, buat kita, ya. Dia sudah melakukan semuanya itu. Tidak ada kasih selain kasih yang telah menyerahkan nyawanya. Wow, itu kan luar biasa. Ya, dia sudah mengasihi kita. Ya, kita sudah dibebaskan. Kita dari kegelapan sudah menjadi terang. Ya, jadi kita tidak hidup lagi di dalam kegelapan, tetapi kita di dalam terangnya yang ajaib. Sebab Yesus yang kita imani, dia adalah terang dunia. Dan kita hidup di dalam terangnya yang ajaib. Ya. Jadi suatu sekalian, kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan, sebab kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Ya. Karena kita orang-orang yang sudah beriman di dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi kepada orang-orang kudus di Efesus, ya, yaitu jemaat yang ada di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Jadi perhatikan saudara sekalian, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Ya, kita yang ada di forum ini adalah orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Ya, Kristus, ya, perhatikan. Kalau sudah Kristus, ya pasti Yesus, ya enggak? Jadi satu-satunya di bawah kolong langit yang memiliki gelar Kristus, ya, itu sudah pasti rohani, ya, sudah pasti roh, ya, dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat, ya. Jadi pengertian Kristus bukan hanya sekedar orang yang diurapi saja, tetapi sudah menyatakan diri, ya, yang sudah menerima kuasa baik di surga maupun di bumi ini, ya. Itulah, ya. Jadi kita kalau percaya kepada Yesus, mungkin namanya saja, ya, ada nama Yesus juga, ya, kan ada nama Yesus lain, ya enggak. Jadi tapi di sini Paulus memakai, ya, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus. Jadi Kristus, ya, Kristus didahulukan, itu gelarnya, ya, itu yang terpenting, ya. Jadi ini ayat pertama dalam Efesus 1 dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, ya, bukan oleh kehendakku. Jadi Yesus dalam kemanusiaannya dia tidak menyatakan itu, ya, ya, dari kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, ya. Kemudian ayat 2, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, ya, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, ya. Saudara sekalian, ya, ayat kedua di sini, ya, Paulus berbicara tentang kasih karunia, ya. Kasih karunia kita lihat di sini, ya. Kasih karunia di dalam perjanjian lama ada 20 kali ditulis, ya, kasih karunia. Sedangkan di dalam perjanjian baru, ya, frase kasih karunia ada 127 kali, ya. Jadi kita banyak ya, dibahas dalam perjanjian baru mengenai frase, ya, disebut frase karena ada dua kata, kasih karunia atau anugerah, ya. Jadi ada 127 kali dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama hanya 20. Siapakah orang yang menerima kasih karunia? Ya, di sini ditulis di dalam Kejadian 6. Kejadian 6 ayat 8. Kejadian 6 ayat 8. Ya, saya akan membacakan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Oh, luar biasa kan? Jadi ini Nuh, ya, mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kasih karunia ini bukan hanya ada di dalam perjanjian baru, ya, saja, tapi dalam perjanjian lama disebutkan, ya, Nuh yang mendapat
dan kasih karunia di mata Tuhan. Banyak ya orang tokoh-tokoh, orang yang dipilih ya, mereka adalah orang-orang yang menerima ya kasih karunia. Jadi orang yang dipilih berarti orang yang menerima kasih karunia ya. Mulai dari siapa ya? Mulai dari Z ya. Z anak Adam ya, dari situlah ya sumber keturunan yang generasi yang baru, bukan lagi dengan Kain ya, tetapi keturunan Z ya, yang dari situlah sumber mulai ya, sampai pada Abraham ya, sampai pada Sakharia, sampai dalam perjanjian baru ya, kasih karunia itu makin melimpah ya, hingga tertulis 127 kali ya. Jadi itu di dalam ayat kedua ya, dikatakan di dalam Efesus 1 ayat 2 ya, kasih karunia dan damai sejahtera. Siapakah ya yang sering mengucapkan kata damai sejahtera? Ya, Yesus sendiri. Ya, tentunya ya. Yesus yang menyampaikan damai sejahtera ya. Selalu ya damai sejahtera supaya kita hidup di dalam damai sejahtera. Tidak hidup dalam kesusahan ya. Damai sejahtera dari Allah di sini ya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah. Kemudian koma, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ya, saudaraku sekalian, ya. Ini bukan berarti dua ya, saudaraku sekalian. Ya, tetap satu, merujuk kepada satu ya, sesuai dengan kepercayaan kita bahwa kita hanya mengenal satu Allah, ya, satu Tuhan, ya, yang disebut Tuhan juga, ya, yang disebut Yahweh, yang disebut apa saja ya menurut kepercayaan ya. Kalau di Israel orang menyebut pada saat itu bahkan mereka tidak berani menyebut dengan sembarangan ya. Jadi Yahweh adalah merupakan sebutan ya kasih karunia dan damai sejahtera ya, dari Allah, Bapa kita. Jadi Allah, mengapa ya kok menjadi Bapa kita ya? Karena kebiasaan orang Israel ya, Allah itu adalah Bapa ya, sebutan Bapa ya, sesuai dengan Yesaya 9 ayat 5 ya. Jadi itu nubuatan ya, untuk Yesus sebagai putra, sebagai anak manusia disebut sebagai Bapa yang kekal ya. Bapa yang kekal ya, penasihat ajaib, Raja damai, Allah perkasa. Jadi kita bisa bayangin ya, Yesus sudah dinubuatkan ya, dia disebut sebagai ya Allah perkasa, Bapa yang kekal ya. Jadi penasihat ajaib ya. Jadi siapa lagi ya yang dimaksud di sini? Ya Allah itu yaitu Bapa kita yang adalah Yesus Tuhan ya. Yesus Tuhan, Yesus Kristus. Jadi damai sejahtera ya, damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi ini lengkap sekali saudara sekalian ya. Karena ini ada masa transisi ya dari perjanjian lama ya dan perjanjian baru ya. Dan inilah yang Yesus pernah katakan, kalau Allah itu Bapamu dalam Yohanes, kalau Allah itu Bapamu, maka engkau pasti mengasihi aku. Ya enggak? Yesus mengatakan demikian kepada orang Israel. Jadi ini harus direnungkan ya. Mereka menganggap Allah itu Bapanya, tetapi mereka berusaha untuk menganiaya Yesus. Ya. Jadi ini suatu kontradiksi ya apa yang dilakukan oleh bangsa Israel karena mereka tidak mau mengakui Yesus. Ya. Kemudian di ayat ketiga, ya ayat ketiga ini kita membahas sesuai dengan ya, tema utama. Terpujilah Allah lagi-lagi. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita ya, yang adalah Yesus Kristus, yang dalam Kristus
telah mengaruniakan, perhatikan saudara sekalian, ya, telah mengaruniakan, ya, kepada kita segala berkat rohani, ya, segala berkat rohani di dalam surga. Jadi saudara sekalian, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang pilihan, ya, kita menerima dan dipersiapkan, ya, bukan saja dipersiapkan, tapi diberikan karunia yang sebenarnya kita tidak layak menerimanya, tetapi kita dijadikan layak, kita berhak, ya, menjadi berhak menerima itu, karena itulah yang disebut karunia. Telah mengaruniakan berarti sudah, saudara sekalian, ya, telah, ya, bukan akan, dalam Kristus telah mengaruniakan. Jadi kata telah, bukan yang berarti sudah, bukan akan, telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani, ya, di dalam surga. Jadi, ya, kita menerima berkat rohani, bukan berkat jasmani di dunia. Ya, jadi tidak ada kata berkat jasmani di dalam dunia, ya, atau di bumi, ya, tetapi melainkan berkat rohani di dalam surga. Ini saudara sekalian, ini luar biasa, ya. Kenapa? Ya, orang-orang pada sibuk, ya, yang dicari adalah berkat-berkat roh, berkat-berkat duniawi. Ya. Mereka seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kita sudah dipersiapkan, ya. Kita sudah dipersiapkan dan kita sudah, ya, diberikan suatu karunia berkat rohani, ya. Berkat rohani ini tidak pernah di dalam pemikiran mereka, ya. Kita kan sudah menerima berkat rohani, ya. Jadi kita sebagai manusia ini, orang percaya ini, kita dihadapkan kepada dua pilihan, saudara sekalian. Ada berkat rohani, ada berkat surgawi, ya. Kita diberikan suatu kebebasan, ya, untuk memilih, mau milih berkat duniawi, ya, atau berkat surgawi, ya. Sebab dia, ya, maaf, Kristus yang telah dalam, ya, Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani, ya. Sekarang kita lihat di sini, ya, di dalam mengapa, ya, kok tidak berkat berkat duniawi, ya, mengapa, ya, kita lihat di dalam Matius 13 ayat 22, ya. Matius 13 ayat 22, ya. Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah, ya. Yang ditaburkan, seorang kembali, yang ditaburkan di tengah semak duri, ya, ialah orang-orang yang mendengar firman itu, ya. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan. Jadi saudaraku sekalian, kekayaan, ya, yang ada di dunia ini, yaitu berkat-berkat duniawi ini, berkat-berkat fisik ini, ya, ini menimbulkan, ya, menimbulkan tipu daya, menimbulkan kekhawatiran. Kemarin kita sudah mendengar tentang uh, kekhawatiran, ya, yang dibahas oleh Ibu Grace, ya. Kemarin kita bicara tentang kekhawatiran, ya. Jadi
oleh ditabur di tengah-tengah semak duri ini yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Tidak berbuah berarti apa dong? Ya, tidak berbuah. Ya, tentu akan ya, ranting-ranting yang tidak menumbuhkan buah, ya, yang cabang-cabang yang tidak berguna, ya, yang tidak menghasilkan buah, mereka akan ditebas, dipotong, diikat, lalu dibakar. Tidak berbuah berarti tidak berguna. Sedangkan sebagai seorang pengikut Kristus, ya, percaya kepada Kristus, melakukan firman Tuhan, ya, kita harus, dan kita orang yang dipilih, kita harus berbuah, berbuah dan berbuah. Ini saudaraku sekalian, ya, bagaimana cara kita berbuah, ya? Apakah kita sudah berbuah? Ini harus kita juga mengintrospeksi pada diri kita, ya. Kita harus berbuah dan berbuah, ya. Sebab kalau kita tidak berbuah, ya, maka sia-sialah, ya. Kita harus berbuah, ya. Jadi inilah firman Tuhan, ya. Orang-orang yang ditaburkan, ya, di antara semak-semak itu. Jadi firman Tuhan banyak sekali menyampaikan, ya, seperti aku mengirim engkau di tengah-tengah serigala. Ya, jadi serigala itu gambaran daripada iblis, gambaran dari pencuri, ya, yang datang untuk mencuri, ya, membinasakan. Demikian juga iblis yang jadi inilah gambaran dari kehidupan kita, ya. Kita sebagai orang yang hidup di dalam terangnya yang ajaib, tapi kita tinggal di antara serigala-serigala yang setiap saat memangsa. Oleh sebab itu kita harus, ya, berhati-hati, ya, kita harus waspada, ya. Kalau kita lihat juga, ya, ini mengenai kekayaan, saudara sekalian, kekayaan yang ada di bumi, ya. Dalam, kalau kita lihat kembali, ya, dalam Lukas 6, ya, Lukas 6 ayat 24. Jadi untuk supaya bisa memahami dengan benar, ya, dengan tepat, ya. Jadi mengapa Lukas 6 ayat 24? Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Memang engkau akan telah memperoleh penghiburan selama di bumi, ya. Tapi nanti dulu, ya, di surga, ya, apakah engkau bisa mencapai surga atau tidak? Layakkah kita? Ya, makanya dikatakan, tetapi celakalah kamu, ya, hai kamu yang kaya. Ya. Apakah kita anti orang kaya? Tidak. Ya. Apakah kita tidak tidak mau kaya? Tentu kita mau kaya. Ya, semuanya. Ya. Tetapi dikatakan sini, ya, celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Ya. Celaka kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Ya. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Ya. Yesus sendiri mengatakan, untuk meletakkan kepalanya pun tidak ada. Ya enggak? Padahal serigala mempunyai lubang. Ya. Burung, ya, mempunyai ada sarang. Ya. Itu. Jadi, sedangkan untuk Yesus sendiri, untuk meletakkan kepalanya tidak ada. Saudaraku sekalian, ya. Jadi ini suatu pelajaran buat kita, ya. Kita diingatkan kembali, ya. Jangan kita berburu, ya. Jangan hunting, ya, istilahnya. Dalam bahasa Inggris, hunting, berburu, ya, mencari kekayaan dengan berbagai macam cara, ya, supaya kita tidak menjadi binasa, ya, oleh kekayaan itu, ya. Kita bukan berarti anti kekayaan, ya. Paulus sendiri, ya, Pak Paulus sendiri sudah, kalau di dalam Filipi 4 ayat 12, ya, kita lihat, ya, Filipi 4 ayat 12. Filipi 4 ayat 12.
Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Jadi Paulus tahu, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, Bapak sekalian, ya, kita tidak perlu ya mengalami suatu kekurangan, kekhawatiran, ya kita harus ya kita harus mendekatkan diri selalu ya bersama Kristus ya sebab ku tanggung di dalam Dia. Jadi kalau saudara di dalam kekurangan, jangan merasa diri, oh aku menanggung sendiri, tidak ya. Tetapi di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kita harus mencari Tuhan ya. Sebab kalau di dalam ayat 11 ini, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar. Ya, kita loncat mundur ya ke ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, bukan karena aku kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi Paulus sudah memberikan suatu contoh keteladanan. Ya, aku telah belajar. Sudahkah kita belajar? Ya, aku telah belajar mencukupkan diri ya, dalam segala keadaan. Ya. Saudara sekalian, ya, kita ya tidak pernah ya kita harus belajar. Kita harus belajar seperti yang diajarkan ya, seperti yang disampaikan oleh Paulus. Ya, dia telah mencukupkan diri. Ya. Inilah ya suatu perbedaan orang yang tidak percaya dengan orang yang percaya. Orang-orang yang percaya selalu belajar mencukupkan diri ya dalam segala keadaan. Ya, jadi kita jangan sampai berkonspirasi dengan dunia. Ya, barang siapa yang berkonspirasi dengan dunia, dia adalah musuh Allah. Ya enggak, itu ada ayatnya. Ya, itulah sebabnya. Ya, seperti Paulus sampaikan ya, dalam Efesus 1 ayat 3. Ya, berkat rohani di surga. Ya, gitu. Berkat rohani di surga. Gitu. Oke. Di dalam Wahyu 5, kita loncat ya. Wahyu 5 ayat 12. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa. Kuasa, satu kuasa. Kekayaan, hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Ya, di sini ya ada disebut kekayaan. Ya, Yesus itu walaupun mengatakan anak manusia untuk meletakkan kepala kita, tetapi dia memiliki kekayaan yang tak terhingga. Ya, kaya. Dia memberikan 5.000 orang makan gratis, saudara sekalian. Ya tidak? Dengan kuasanya. Ya. Karena di sini ada kata kuasa, menerima kuasa. Ya. Dia memberikan 5.000 orang makan dengan gratis. 5.000, 4.000 orang. Ya, ya. Dia memiliki hikmat. Dia bukan sekedar layak, ya. Tetapi dia yang mempunyai kuasa, kekayaan, dia mempunyai hikmat, dia mempunyai kekuatan, ya. Dia mempunyai hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Ya, malam hari ini kita mendengar, ya, sudah mendengar puji-pujian. Ya. Itulah Yesus, untuk Tuhan kita. Ya. Malam hari ini kita diberikan hikmat, ya enggak, untuk hadir, ya enggak,
untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya enggak? Kalau kita sebenarnya sibuk dengan segala pekerjaan-pekerjaan kita, tetapi kita diberikan hikmat untuk hadir, untuk mendengarkan firman, untuk kemuliaan, ya, untuk kemuliaan buat Tuhan, ya, dan hikmat dan kekuatan kita yang lemah, ya, kita yang lemah secara fisik, kita diberikan kekuatan yang baru, ya, suatu sekalian, ya, firman Tuhan sungguh luar biasa. Jadi aku, kita semua harus belajar, ya, kita harus belajar. Kita lihat lagi, ya, saudara sekalian, di Yakobus 5. Yakobus 5 ayat 2. Kekayaanmu sudah busuk. Berarti kan kekayaanmu sudah busuk. Pakaianmu telah dimakan ngengat. Gimana ini? Ya, saudara sekalian. Ya. Masihkah kita harus mencari kekayaan? Alkitab sudah menulis, kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan mengat. Emas dan perak sudah berkarat. Setiap orang kan mau ngumpulin emas, ya. Beli 1 gram, mungkin ditambah lagi 1 gram, nyicil, dikumpul-kumpulkan, ya, ya. Itu yang dicari-cari orang yang tidak mengenal Allah. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu. Wow, ini ini pemahaman ini harus kita mengertikan, ya. Kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Ya. Mengumpulkan harta. Mengumpulkan harta yang ada di dunia ini. Ya. Itu adalah suatu kesia-siaan. Maka kita harus mengumpulkan harta di surga, yaitu berkat rohani yang sudah dipersiapkan. Berkat itu sudah telah, ya, dianugerahkan kepada kita. Tetapi kita sebaliknya semakin sibuk dan sibuk, ya, meminta, ya, berkat-berkat duniawi. Ini suatu kontradiksi, saudara sekalian. Ya, silakan bekerja, ya enggak? Memang, ya, kita harus bekerja, ya, untuk mencukupkan kebutuhan hidup kita. Harus, supaya kita tidak menjadi beban orang lain. Memang kita harus bekerja. Tapi haruskah kita bekerja pontang-panting, memikirkan mencari, ya, untuk mencari laba, memikirkan siang dan malam untuk mencari laba? Haruskah kita sehingga kita melupakan berkat rohani itu? Ya. Jadi, saudara sekalian, ya, malam hari ini, ya, inilah yang ingin saya sampaikan, ya, kepada saudara-saudaraku sekalian. Ya, kita lihat lagi di dalam Lukas 12, ya, saudara sekalian. Lukas 12 ayat 33. 12 ayat 33. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak menjadi tuan. Suatu harta di surga yang tidak akan habis. Wow, luar biasa enggak? Kita ini memiliki harta di surga yang tidak akan habis. Yang tidak dapat didekati pencuri. Ya, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi, suatu sekalian, dari sini, ya, ini Tuhan sudah mewanti-wanti. Ini tertulis dengan huruf merah, suatu sekalian. Ini ucapan Yesus langsung. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi, suatu sekalian, mengapa Yesus mengatakan ini? Karena apa? Karena apa?
Karena Allah itu adalah Allah yang cemburu. Jadi alangkah indahnya, alangkah megahnya, alangkah senangnya kalau kita memiliki Allah. Dia cemburu dalam kita, dicemburuin, saudara sekalian. Keberadaan kita ini dicemburuin. Itu suatu bukti bahwa kita ini sudah mendapatkan suatu kemuliaan ya di hadapannya. Kita ini adalah permata-permata yang indah. Sampai Allah itu cemburu. Ya, cemburu, saudara sekalian. Ya, Allah itu cemburu. Ya, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi jangan sampai kita eh, berpaling kepada harta dunia, berkat-berkat dunia yang secara fisik, yang ngengat ya, yang bisa dicuri ya, enggak. Tetapi di sini eh, di dalam Lukas 13, Lukas 12 ini cukup ya, lebih jelas ya. Jadi apa yang harus kita perbuat, saudara sekalian? Apa yang harus kita lakukan? Maka kita kembali kepada apa yang disampaikan yaitu di dalam Matius 6 ayat 33. Ya, jadi ini semuanya adalah sesuatu yang rahasia, saudara. Tapi ini kadang-kadang tidak pernah kita eh, renungkan. Ya, jadi ini Matius 6 ayat 33, ini sudah ayat yang sudah terkenal. Karena logo dari FM ini memakai ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Jadi sebagus sekalian, ya. Yesus mengajarkan supaya kita hidup di dalam kesederhanaan. Ya. Kita tidak khawatir, ya, kan? Kita tidak merasa ditipu, ya, ditipu oleh kekayaan. Karena kekayaan yang di bumi ini memiliki suatu tipu muslihat yang luar biasa. Bagus kan? Sampai kita diperintahkan jualah kekayaanmu itu, jualah hartamu itu. Firman Tuhan, firman Tuhan malam hari ini ya dengan jelas ya mengatakan ya sesuai dengan Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu ya kerajaan Allah ya dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini suatu bukti ya. Tuhan itu mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi Tuhan itu tahu, maha tahu. Ngaku-ngaku Tuhan maha tahu, ya, tetapi ya, faktanya ya, dia tidak memahami itu. Ya, dia tidak merenungkan ini. Dia tidak apa ya, apa namanya itu ya, ngaku-ngaku ya, tapi dia masih minta-minta saja. Ya, minta, minta-minta kepada Tuhan sesuatu yang bukan kebutuhan, tapi keinginan. Ini yang menjadi masalah. Bukan kebutuhan. Tuhan tahu segala keperluanmu. Ya, Tuhan tahu. Ya. Tetapi apa yang kamu minta itu bukan suatu kebutuhan, tapi keinginan. Makanya ada 10 perintah ya, di dalam hukum Torah. Salah satunya keinginan. Ini yang menjadi masalah. Ya. Jadi kita pada malam hari ini, ya, marilah kita saling mengingatkan ya semua di sini adalah orang-orang yang sudah senior, sudah tahu semuanya ini ya. Jadi kita saling menguatkan ketika keluar ya. Kita bisa siap ya, kuasa Roh Kudus memimpin. Kuasa Roh Kudus memimpin kehidupan kita, memimpin dalam segala hal ya. Jadi saya tidak memperpanjang lagi ya. Firman Tuhan sampai di sini ya. Kiranya dapat menjadi renungan bersama. Ya, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, dan belajarlah kita ya untuk mencukupi ya dalam segala keadaan. Belajar untuk mencukupkan diri ya dalam segala. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan dan Allah kami sudah menyampaikan
sedikit renungan, hanya sebagian kecil dari segala firman. Biarlah kuasamu lewat kuasa Roh Kudusmu memberkati hamba-hambamu di forum ini, apa yang telah mereka dengar menjadi benih, menjadi kekuatan, benih yang hidup, bertumbuh dan berbuah, dan berkenan di hadapanmu. Menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat bagi dunia ini. Oleh firman-Mu yang hidup, yang menguatkan, berakar, dan bertumbuh, dan berbuah. Kiranya Engkau menyempurnakan. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, syukur hanya bagi-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Satu-satunya nama yang ada di bawah kolong langit ini. Satu-satunya penguasa baik di surga maupun di bumi. Satu-satunya Allah yang benar. Allah yang penuh hikmat. Allah segala masa. Sebelum segala abad. Sekarang sampai selama-lamanya. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih ya untuk hambanya, Bapak Anfal. Luar biasa ya. Memang kita ini bukan hanya pikirin tentang pencarian kehidupan kita ya di dalam dunia ini. Saya selalu pegang di Kolose 3 tuh, ayat 2. Ya, tapi pikirkanlah perkara yang di surga. Ya, di mana Tuhan Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa ya. Dia menantikan anak-anaknya di saat kita dipanggil pulang. Jangan kita pikir kita mencari kekayaan yang banyak ya dalam dunia ini. Nah, di Tuhan dikatakan di Matius, dunia ini penuh dengan karat. Ya, tidak ada satupun yang akan ketika pulang ke rumah Bapa di sini. Kita harus itu ya. Kekayaan yang sesungguhnya kita sebagai orang-orang pilihan Allah, tentunya kita harus lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Ya, Yohanes 14 ayat 15. Jika engkau mengasihi aku, engkau harus mentaati segala perintah-perintahku. Itu kekayaan surgawi. Ya, terkadang orang nggak memikirkan hal itu. Padahal di ibadah family ministry ini kan kita sudah mencantumkan moto dari MM ya, Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi kebanyakan manusia ini mencari, maka segalanya akan kutambahkan kepadamu. Itu yang dicari setiap orang ya. Maaf kata ya, kita sebagai orang percaya juga tidak munafik ya. Tapi saya mau katakan sangat disayangkan ya. Karena kita sudah komitmen untuk ibadah setiap hari Senin sampai Jumat ya. Tapi saya melihat di satu sisi mungkin ada kesibukan kita atau maaf kata ya. Mungkin dibarengi dengan kemalasan ya, bosan ya. Itu bahaya loh buat kita. Ya, kita harus pegang itu Keluaran 19 ayat 5. Jadi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku sendiri, engkau akan menjadi harta kesayangan-Ku dari segala bangsa, karena Akulah yang punya di bumi dan di surga. Ya, kesukaan saya itu beribadah, ya. Karena beribadah itu mengandung janji Tuhan. Kemarin saya tidak bisa karena saya ada meeting ya di Lions Club ya. Lions Club itu benar-benar yang dibangun di Amerika, di seluruh dunia, dan saya nyemplung di sana untuk apa? Untuk saya bisa menjadi berkat di dalam pelayanan. Ya, itu harus kita cari dulu ya, kerajaan Allah dan kebenaran. Ya. Maka segalanya akan kutambahkan kepadamu, itu ya dan amin. Saya lakukan itu dan sampai hari ini, sekalipun dari tahun 2013 ya, sampai hari ini saya nggak bekerja, tapi saya bukan full time lagi, tapi full heart untuk melayani Tuhan, tapi saya tidak kekurangan. Saya selalu happy.
Ya, saya selalu melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan, bukan kesukaan saya. Ayo, kita bangun satu bait Allah yang kudus di family ministry. Jangan kita lihat perbedaan satu dengan yang lain. Ya, Pak Anfal hari ini membawakan firman Tuhan yang menegur setiap kita. Kekayaan yang seperti apa yang harus kita cari? Kita sebagai orang pilihan Tuhan, tentunya kekayaan surgawi yang selalu mau mendengar firman Tuhan dan menanamkan dalam uh, pikiran dan hati kita dan juga perbuatan kita. Amin. Ya, makasih banyak nih Pak Anfal ya. Saya tadi mendengar banyak firman Tuhan, saya sudah catat ya. Sangat memberkati sekali ya. Kita diingatkan oleh Tuhan. Jangan kita tidak beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sangat disayangkan. Ya, buat apa kita adain Zoom? Tapi kalau kita tidak sepakat satu dengan yang lain. Amin. Ya, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Ya, karena dikatakan di Mazmur 37 ya 23, Tuhan Yesus itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Yang berkenan itu yang seperti apa? Yang beribadah sungguh-sungguh, tidak main-main, tidak malas, tidak semau gue, ya. Saya tidak menghakimi, ya, tapi saya mengingatkan kita semua. Ayo, kita selalu bergandengan tangan satu dengan yang lainnya, sekalipun lewat Zoom. Dan saya berkeinginan semuanya dapat bertumbuh, semuanya dapat mencintai firman Tuhan. Amin. Ya, itu aja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih untuk hambanya, Bapak Anfa yang di Bali, yang siap sedia untuk selalu melayani pekerjaan Tuhan ya di Amin. FM. Saya sungguh salut buat Pak Anfal ya. Ada yang ganti jadwal, Pak Anfal bilang siap. Wah, ini satu kehormatan buat Tuhan. Ya, kita bisa berkenan terus apa yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Jangan buang waktu ya. Jangan buang sisa hidup kita ini cuma-cuma. Amin. Ya. Kesukaan saya itu melayani Tuhan. Kesukaan saya itu mendengar firman. Dan tentunya kita harus jadi pelaku firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Setiadi untuk doa syafaat karena Pak Sutardo sudah pamit, dia ada pelayanan. Silakan Pak Setiadi. Tuhan Yesus memberkati. Pak Setiadi Cumbi doa syafaat. Ya, mari kita sama-sama berdoa syafaat. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Di sore menjelang petang ini, kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami dapat berkumpul bersama untuk berdoa syafaat. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Anfal. Ku berkati firman-Mu, kiranya firman-Mu menjadi tertanam di dalam hati kami, supaya kami mencari bukan harta di dunia, tetapi mengutamakan harta yang di surga. Karena itulah yang akan membawa kami untuk masuk di dalam kerajaan-Mu, untuk masuk di dalam kehidupan yang abadi, untuk masuk di dalam kehidupan yang sebenarnya. Bapa di dalam kerajaan surga, berkati Pak Anfal, berikan kepadanya pencerahan-pencerahan untuk dapat menerangkan firman kepada kami secara lebih jelas. Tuhan Yesus, terima kasih semua yang hadir. Ku berkati Tuhan, supaya kami semua dapat mendengar, merenungkan, serta menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus Kristus berkati kami di dalam iman kami kepadamu semakin teguh dan pengharapan kami kepadamu makin kokoh. Tuhan, pengenalan kami kepadamu semakin sempurna. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan, supaya bangsa dan negara Indonesia diberi kejayaan dan supaya kami tetap berada di dalam naungan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, Tuhan. Mereka yang akan berusaha untuk menggantikan Undang-Undang Dasar dan Pancasila, Engkau berikan mereka keinsapan dan kesadaran apa yang mereka lakukan itu adalah suatu pengingkaran daripada cita-cita bangsa Indonesia. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk masalah keamanan Indonesia supaya aman dari gangguan luar maupun dari dalam. Tuhan Yesus Kristus, dari segala kerusuhan-kerusuhan Tuhan, Kau supaya
bangsa Indonesia itu diberikan hati yang nerimo, hati yang percaya kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk masalah pemerintahan Bapak Jokowi yang tinggal sebentar lagi yang akan serah terima dengan Bapak Prabowo, supaya dalam pemerintahan Bapak Prabowo ada keadaan yang lebih baik, di mana kami beribadah secara lebih bebas, kami beribadah tidak mendapatkan gangguan, dan orang yang mengganggu akan mendapatkan tindakan seperlunya dan mendapatkan pendidikan seperlunya, sehingga mereka insaf dan sadar tidak lagi melakukan gangguan-gangguan. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ya Tuhan, supaya Indonesia ini dipulihkan. Kami beribadah lebih bebas seperti yang sudah-sudah, karena dengan setelahnya reformasi Tuhan, kami banyak sekali mengalami tekanan-tekanan Tuhan. Dari sebab itu Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Sekarang undang-undang 2 menteri sudah dicabut, sehingga kami boleh mendirikan rumah ibadah secara lebih bebas lagi, dapat perizinan yang lebih mudah, dipermudah lagi. Tuhan Yesus, kiranya itu yang akan dilaksanakan Tuhan, bukan satu akal-akalan yang malah akan mempersulit kami. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, supaya bangsa dan negara Indonesia bertobat dan percaya kepada Tuhan, baik dari pemimpin kami, yang mereka yang fanatik, yang menolak Engkau, yang membenci Engkau, yang tidak mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya mereka insafkan dan sadarkan, dan mereka ada pertobatan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk ekonomi Indonesia, supaya ekonomi Indonesia bertumbuh, supaya masyarakat Indonesia yang terkecil sekalipun, yang berpenghasilan kecil sekalipun, Tuhan dapat membelanjakan uangnya untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Tuhan Yesus Kristus, berkatilah semua penduduk Indonesia dengan berkat-Mu yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Tuhan, segala bencana-bencana alam Tuhan tolong supaya diminimalisir dampaknya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk masalah FM supaya berjalan terus, semakin hari semakin teguh, semakin hari semakin diminati, semakin hari semakin ada pembicara-pembicara yang dapat memberkati kami. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ya Tuhan. Demikianlah doa permohonan kami, supaya iman kami semakin hari semakin teguh kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita satukan hati, kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita. Semua yang hadir Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak Ibu, anak mantu cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak Ibu, anak mantu cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu, anak mantu cucu menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan, nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang bermain, menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besok hari Sabtu dan Minggu kita akan berlibur dan kita akan kembali di hari Senin yang melayani Bapak Sutarjo. Tuhan Yesus memberkati. Silakan mungkin Bu, siapa ini? Bu Grace mungkin bisa bantu buat bincang-bincang, Bu Grace. Shalom, Bu Grace. Ya, Pak.
Ya, Bu Grace bisa bantu buat bincang-bincang, Bu Grace. Silakan. Tuhan Ya, berkati. ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Anfal. Ya, Amin. terima kasih. Firmannya saya agak telat masuk, tapi saya boleh tadi berusaha untuk ikut. Puji Tuhan, kita boleh menerima firman. Kayaknya nggak jauh dari kemarin ya Pak. Kalau kemarin tentang khawatir, Ya. sekarang nasihat untuk tidak mengumpulkan harta luar biasa. Tetangga saya habis-habisan tuh Pak. Karena kalau punya uang, dia kumpulin di emas. Oh, Sampai terkumpul banyak. Kemarin udah datang jualan kue. Karena anaknya, rumahnya digade sama anaknya, orang tuanya nggak tahu. waduh. Jadi sekarang emas-emasnya udah habis dijual. Sekarang jualan kue keliling-keliling. Makanya saya sangat percaya firman Tuhan ya. Dia jauh-jauh sudah menasehati kita. Dan pada sore hari ini, firman yang diberitakan itu untuk family ministry. Kita Amin. semua. Ya, Amin. harus Amin. tidak lagi mengumpulkan harta di dunia. Saya nggak punya apa-apa, Pak. Rumah aja kontrak. Tapi luar biasa Tuhan pelihara, saya tidak pernah kekurangan. Terima Amin. kasih Pak Anfal. Mungkin ada yang lain yang ingin. Di sini ada kayaknya yang perempuan cuma satu. Ibu Heti Simanjuntak. Bu, shalom. Ini cuman ininya aja, orangnya nggak ada. Shalom, sebentar kalau sudah sampai rumah ya. Sebentar. Oh, jalan ya Bu ya, mengikuti. Puji Tuhan. Ini ada siapa lagi? Ini kayaknya cuman nggak berapa banyak ini. Opung. Opung Brahmana. Shalom. Tadi nggak ada di umat Halo sini. Bu, Ayo, puji shalom, Tuhan. shalom. Haleluya. Terima kasih Bu Grace, Mael. Terima kasih Pak Komingguat. Terima kasih Pak Anpal. Amin. Pak Anpal, saya Amin. perlu harta, tapi harta dari Tuhan Pak. Jadi saya Amin. kumpul Ya, harta dari Opung Tuhan. Brahmana. Nah, berapa Tuhan kasih, bersyukur. Amin. Ya, jadi semua apa yang Tuhan berikan yang kelola dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi harta itu saya perlu dikumpulin untuk bagaimana supaya bisa kita jadi berkat dari saluran berkat, Pak. Jadi perlu ya. Jadi tapi dari Tuhan ya itu dia. Kalau kumpulin harta bukan dari Tuhan kan repot ya. Dari mendapatkannya dari tidak yang pas gitu ya. Dari korupsi, dari apalah sebagainya. Tapi kalau dari Tuhan ada usaha atau bisnis yang memang real gitu, ya saya pikir kita harus berupaya karena kalau nggak ada uang nggak bisa juga Pak Anpal nginjil ke Medan, ke Ambon, ke Maluku. Tapi kalau ada uang bisa bisa ke luar negeri ya menginjil, melayani ya. Jadi kita dukung pengusaha-pengusaha itu biar hatinya ya yang gampang dapat uang kan banyak konglomerat yang gampang cari duit kita aja yang barangkali belum tepat waktunya tempatnya ya dan jalurnya kan saya lihat banyak konglomerat banyak juga yang hati-hatinya untuk penginjilan untuk misi ya sampai dia uh, tidak hitung-hitungan sebab yang tadi hitungan untuk pekerjaan Tuhan itu kita doakan supaya banyak orang yang diberkati dengan berkat dari Tuhan yang melimpah-limpah ya karena kalau nggak ada duit saya lihat kemana-mana nggak bisa nih sebenarnya saya mau kepingin juga ke Manado nih belum tercapai ya. Nah, jadi tapi itulah kita doakan supaya kita semua dipelihara disertai diberkati Tuhan diberkati sehingga tugas-tugas yang Tuhan percayakan dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Tentunya dengan ya kita minta kepada Tuhan supaya uh,
jadilah padaku seperti yang Tuhan inginkan. Itu aja mungkin sedikit Ibu Grace. Salam sehat selalu, sukacita dan sejahtera bagi-bagi selalu kemana-mana. Tuhan memberkati. Salam, selamat malam semuanya. Amin. 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 Ya, puji Tuhan. Pak, Opung, saya nggak punya uang, ada ke Papua saya. Nggak punya Ya, uang, saya pergi Bali. tapi Ya, itu kan berkat, Bu. Berkat dari Tuhan itu kan bukan Ibu ini berkat. Makanya saya bilang tadi berkat dari Tuhan. Saya kan selalu bilang berkat dari Tuhan. Ya Ibu bisa sampai itu apa itu namanya? Bukan berkat nah, dari Tuhan. Kan bukan kepintarannya Ibu Grace. Ya kan? Jadi berkat dari Tuhan itu apa saja pun ya kesehatan juga, kita sehat selalu, kebahagiaan selalu. Kita mau ke sana ya Tuhan berkati, kita mau sana Tuhan tolong. Itu kan luar biasa, Bu. Ya, ya, jadi kita tetap Mas, berharap ya biar semua kita diberkati. Jangan Ibu Grace saja sampai ke apa tadi Papua. Papua. Ya, jujur Bu Grace, saya juga kepingin dong. Tapi kalau berkatnya belum sampai, ya ditahan dulu ya. Ya gitulah Bu Grace, ya, Tuhan berkati. Walaupun umur sudah banyak, tapi ya lihat aja Pak Kominggan kemana-mana, ya kuliner ke sana sini, itu kan berkat. Tadi kata Pak Kominggan dia tidak bekerja lagi sekuler, tapi dia mau ke sana ada, mau ke sini ada. Dari mana itu kalau bukan berkat dari Tuhan? Amin ya semuanya. Amin. Amin. Ya. Tuhan berkati. Shalom, shalom. Ya, firman Tuhan mengajarkan pada sore hari ini, jangan dikumpulin. Ya, jangan kumpulin itu semua, kita pakai untuk melayani Tuhan. Saya sampai ke Medan, bisa lihat Danau Toba, saya ke Bali, saya nggak punya uang, Pak, ke Medan saya punya uang 25.000. Tapi Tuhan cukupkan pergi pulangnya, itu luar biasa memang ya. Kalau udah nunggu uang, suka sayang Pak malahan, jadi nggak pergi-pergi. Kalau kita begini, luar biasa Tuhan utus. Seperti firman pada sore hari ini. Tuhan mau kita pergi ya untuk memberitakan Injil, bukan uangnya dikumpulin. Ya Pak Anpa. Pak siapa lagi nih yang ada di sini? Ya, Pak Gideon. sedikit lagi Bu Grace. Jadi Ibu Grace ini kan sudah sebelum itu nyampe ke semua tujuan kan Ibu sudah investasinya kan ke doanya. Kan doa itu kan dikumpulin itu di surga. Harta itu kan doa. Iman kita kan harta kita. Orang kan nggak punya iman. Ibu punya iman, saya punya iman, Pak Komengwan, Pak Ampal. Ya, semuanya kita punya iman. Itu kan kita kumpulin, artinya iman kita tetap percaya, teguh, kuat, bertambah-tambah hari tambah hari, iman kita kuat. Apa yang kita inginkan Tuhan akan berikan seperti yang Tuhan inginkan kan gitu. Jadi dikumpulin harta itu ini, harta kita, iman kita, hati kita, hidup kita, ya kan gitu. Jadi bukan uang saja. Uang itu ya itu mengikuti, tapi yang investasi kita adalah doa kita naik menjadi satu dupa yang harum. Di sana ditumpuk hartanya, harta iman kita, sehingga apa yang kita mau inginkan Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya pasti semua disalurkan kemana-mana. Ibu Grace, Tuhan berkati, salam. Luar biasa. Iya puji Tuhan. Ini Ibu Heti belum nyampe kali. Ya, saya pinggir nih. Tapi off kamera ya, Oma. Ya. Off cam ya, Oma izin. Ya. Memang tadi perjalanan saya sangat jauh sekali naik Gojek. Tadi saya mengikuti HP saya taruh di kantong jaket ya, pakai headset gitu. Luar biasa Pak Anfal firmannya pada malam hari ini. Di mana kita boleh disapa dengan begitu banyak ya ayat-ayat pendukung ya. Terima kasih untuk hambanya, teologis banget ya firmannya. Banyak masukan-masukan buat saya pribadi ya, wawasan yang saya ambil dari yang Bapak sampaikan. Nah tentang kemarin juga saya nggak ikut, tapi saya lihat YouTube-nya tentang kekhawatiran. Nah sekarang bagaimana kita mengumpulkan harta di dunia ini ya. Kita betul ya seperti Oma bilang, jangan khawatir.
Nah, terus Pak Alpal mengingatkan kita pada malam hari ini tentang pengumpulan harta di dunia. Betul, kita memang butuh hidup ya, butuh hidup, butuh makan. Tapi sering kita diperhadapkan dengan situasi yang eh, mementingkan harta dunia ya, harta dunia. Ini belum lama terjadi ya buat keluarga kami, om saya mempunyai, kalau Bapak Ibu Saudara tinggal di Jakarta, mempunyai rumah di Jalan Setiabudi daerah Sudirman ya. Itu sudah lama mau dijual, mau jual, tinggal 7 rumah, semua udah apartemen di situ, perhotelan semua ditaruh. Jadi tinggal 7 rumah yang bertahan karena mereka punya apa ya, penguasa yang backing gitu loh, sehingga belum lama lah itu apa namanya, laku lah rumah itu berapa miliar lah itu ya. Yang terjadi sebelum itu Bapak Saudara, waktu COVID itu ya, itulah tadi bilang mengumpulkan ya, ada baiknya, ada segi negatifnya, ada positifnya. Tapi kita jangan terlalu memikirkan dunia, khawatir ya, takut besok kejadian apa-apa gitu. Ini kejadian waktu COVID Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang di Setiabudi itu mengumpulkan semua itu apa itu gudang. Saya waktu kecil kan ditinggal di situ ya. Mereka punya gudang khusus untuk stok. Nah itu sering, ini bukan 1 kali, 2 kali. Kalau ada dia berita mau akan terjadi sesuatu, wah dia kumpulkan itu, persiapkanlah itu segala apa pangan itu di rumahnya itu ya. Nah belum lama ini kejadian, saya ditelepon Bapak Ibu Saudara. Dia bilang, ngerti bisa nggak ke Setiabudi, katanya gitu. Kenapa? Ini ada beras segala macam gitu ya. Saya bilang, oh saya nggak bisa, nantilah saya waktu gitu ya. Nah, karena dia telepon-telepon sama kakak saya ini, saya pergi lah. Singkat cerita, saya pergi, Bapak Saudara. Saya disuruh bawa 2 karung beras, ya. Terus Indomie, gitu, gula kopi. Yang terjadi, aku bawa lah. Saya berdoa kepada Tuhan buat ini 2 karung ini. Saya belum buka ini, Bapak Ibu Saudara, ini beras yang di karung ini. Karung besar loh. Eh, Tuhan, saya akan mau bagikan ke kiri kanan saya. Berkat. Tapi apa saudara? Saya buka beras itu sudah pada kutuan. Udah kutu, pokoknya udah kayak menir gitu ya, nggak berbentuk beras lagi. Oh Tuhan, saya capek-capek bawa dari Setiabudi, saya akan memberikan niat baik saya kepada kiri kanan belakang rumah saya. Nah ini saudara, apa yang terjadi kan? Sia-sia. Indomie juga itu udah expired. Susu juga gitu, susu kaleng nona itu ya, saya bawa. Tapi saya berdoa, Tuhan, langkahku ke Setiabudi, karena saya yakin dan percaya ya. Tapi saya tidak kecewa. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya malam-malam karena saya melihat dulu mau buang kemana ini semua ini telah diberikan ini ya, nggak jadi berkat kan jadinya kan. Saya bilang sama anak saya, yuk kita kau bawalah naik motor, kau buang ke pembuangan sampah di sana. Yang ini yang saya ambil intisarinya. Boleh kita mengumpulkan harta ya. Tadi firman mengatakan, tapi jangan terlalu rakus, jangan terlalu tamak, jangan terlalu takut gitu loh. Jangan khawatir. Berarti selama ini saya pikirkan mereka terlalu khawatir, memikirkan gimana nanti persiapan itu tidak baik Bapak Ibu Saudara. Dan yang baru kemarin tadi pagi saya dengar kabar ya, mereka 5 kakak beradik untuk membagi warisan ini aja mereka sudah baku hantam. Ya, sudah ribut. Nah, inilah yang kita tidak punya hikmat. Kita harus bisa membedakan hikmat dunia atau hikmat dari Tuhan. Nah, inilah perlindungan buat saya pribadi sebagai saya hamba Tuhan. Saya akan mendoakan mereka supaya mereka di hari tua udah pada tua-tua ini ya. Rebutan ada sampai bilang kalau saya nggak dapat sekian, nggak pengadilan sampai kayak gitulah Bapak Saudara. Nah, kita percuma kita mengumpulkan mati-matian kerja keras di dunia ini kalau kita tidak menikmati, kita syukuri, tentu di sana mereka tidak merasakan ada sukacita, damai sejahtera. Nah, untuk itu firman Tuhan saya disapa pada malam hari ini sehingga nanti aku bisa membagikan firman itu juga kepada saudaraku ini sendiri. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini memberkati kita semua. Kita apa yang sudah diberikan oleh Tuhan,
cukupkan seperti di doa Bapa kami, cukuplah hari ini. Karena kita yakin dan percaya hari esok pasti Tuhan cukupkan. Burung di udara aja yang nggak punya rumah, nggak punya apa, Tuhan pelihara. Apalagi kita ciptaan yang mulia. Pasti. Tapi Amin. jangan kita terlalu tamak, jangan kita terlalu serakah di dunia. Karena dunia ini hanya sementara. Tapi berbuatlah, berbagi kasihlah, berbuat kebajikanlah, berdampaklah bagi orang lain dengan kasih daripada Kristus. Terima kasih Pak Anpal. Saya Amin. kembalikan kepada Oma. Ya, terima kasih Bu Heti. Pak Anfal, gimana Pak Anfal? Ada pendapat Ya, dari Pramuka Opung? Amruli, nama Pak Puri, Sudah cukup Bu Grace. Ya, Sudah cukup Bu Grace. udah. nggak mau itu. Itu Pak Hairul tuh mau menyampaikan sesuatu. Oke. Pak Hairul, shalom. Udah hantung aja. Pak Hairul. Ya, lanjut. Lanjut gimana? Lanjut. Komentar lah. Saya baru sampai di rumah, Oma. Iya Bu Heti. Ini Ya. Pak Hairul nggak ada sepatah dua patah kata. Pak Hairul. Gimana Pak Anfal? Lanjut. Dari Oh, Pak Hendra, Oma, dari Pak Hendra. Kita jarang dengar Pak Hendra buat kasih Pak Hendra. Pak Hendra. Shalom. Tadi nongol Pak Hendra. Lanjut aja Bu Chris, lanjut. Oh lanjut. Aduh puji Tuhan. Ya. Gimana Pak Anfal? Ayo ditambah lagi. Sudah cukup pedesnya Bu. Kan kemarin udah bilang ya, carilah dahulu kerajaan Allah. Emang gak gampang Pak Anfal, gak gampang. Ya, yang sekalipun persekutuan juga belum tentu hatinya tuh benar-benar merindukan ya, merindukan itu. Saya tadi melayani satu keluarga, dia bukan orang Kristen ya Pak. Itu 4 tahun gak mandi, gimana sih? Kenapa? Orang kaya, itu rumahnya kayak apa tahu, besar sekali. Nggak pernah disapu, nggak pernah ini, aduh semua barang-barang. Dia udah di tempat tidur aja nggak bisa bangun, istrinya udah meninggal. Terus anaknya juga cuma 1, juga kayak orang gila juga. Sama-sama bapaknya gila. 4 tahun nggak mandi, udah bisa dibayangkan kayak apa. Kita masuk rumahnya aja udah baunya kayak apa tahu. Nggak ada tetangganya yang nolongin itu tadi pas kita. Ini saya katakan ini gimana ini. Tapi itu yang membawa saya itu dosen dari Universitas Pakuan. Berdoa aja secara Kristen Bu Grace gitu. Ya saya ini kita nggak bisa main-main, ini kayaknya ada kuasa gelap. Lalu dia bilang ke saya katanya, Ibu pulang aja, nanti saya kasih Ibu keris. Wih, justru saya mau bakar itu, pikir saya ini keris mesti dibakar ini. Ya, tapi saya sempat berdoa. Tadinya nggak pernah mau ngomong ke tetangganya, itu anak sama bapak tinggal berdua. Itu baunya kemana-mana, tetangga udah pada ribut gitu ya. Saya sendiri kaget itu pas masuk tadi. Saya pulang tadi, makanya saya bilang, aduh saya langsung ikut persekutuan deh, biar minta didoain sama Pak Komingguan. Karena itu serangannya itu luar biasa kan kalau kita begitu. Saya pas masuk, saya udah bilang, Tuhan bungkus saya dengan darahmu. Karena orang yang kita hadapi ini bukan orang Kristen. Dan saya katakan, Bapak pegangan pasti banyak. Dia bilang, enggak ada. Tapi dia keluarin tuh cincin, keris, semua. Dia bilang, ini kerisnya untuk Ibu Grace aja gitu. Taruh aja di sini, saya bilang, nanti saya balik dengan tim, kita selesaikan gitu. Jadi pada saat itu kita melayani karena dia bukan Kristen ya kita ikat. Banyak roh-roh jahatnya kita nggak bisa usir.
Karena kalau usir serangan baliknya luar biasa ini. Makanya kita ikat dulu dengan perjanjian bahwa 2-3 hari kita akan kembali dengan tim. Melayani itu enak. Kalau Tuhan udah pilih, ya saya sampai tadi katakan, ini kita kalau pergi ini, tempatnya jauh, butuh transport tuh. Kalau dibilang kita minta uang, juga yang enggak. Tapi memang kita nggak punya uang, nggak punya untuk transport rombongan itu susah. Jadi saya bilang, aduh Tuhan ini Tuhan utus, tapi Tuhan cukupkan. Ternyata ada pas kita lagi pikir-pikir gimana jalan keluarnya, ada satu orang ibu dia telepon, dia emang mau kemana Grace? Ke Tanah Baru nama tempatnya tadi. Saya siapin mobil katanya gitu. Oke, Tuhan siapkan. Saya baru pulang tadi sore, bahkan saya pulang yang harusnya naik angkot, akhirnya saya diantar sampai di rumah. Ini luar biasa ya. Seringkali kita pikir-pikir dulu dengan pikiran kita, akhirnya banyak kali kita tidak tidak mau terjun, nggak berani untuk melayani. Tapi saya percaya kalau Tuhan utus, pasti Dia itu yang jadi jaminan. Dia jamin apa yang kita butuhkan, pasti Dia ini kan. Saya katakan saya datang dengan kebutuhan. Cukup angkot aja Tuhan, satu angkot. Tuhan yang saya minta, tempat saya bersandar, itu Tuhan yang kaya. Semua juga apa yang di dunia ini Dia punya. Lu minta angkot, Grace? Iyalah, karena saya pergi 2-3 orang ini. Supaya kita bisa charter. Tapi Tuhan kirim mobil yang lain. Kita minta sesuai dengan apa yang kita butuhkan, Tuhan beri sesuai dengan kemampuan. Dia kaya. Dia berikan apa yang sesuai dengan yang Dia mau. Jadi itulah senangnya kita melayani. Mengumpulkan harta di surga ya Pak. Melalui pelayanan-pelayanan seperti itu. Saya nggak punya apa-apa Pak. Rumah juga kontrak, boro-boro lagi emas. Tapi orang di Papua tuh Pak, semuanya pakai emas. Yang laki-lakinya tuh pakai emas. Padahal pemabokan. Nah ini yang menjadi tugas kita pada sore hari ini, yang menjadi berkat buat family ministry. Firman Tuhan menegur kita, ayo jangan kumpulkan harta di dunia, tapi kumpulkan harta di surga. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Biarlah firman ini yang akan memampukan kita untuk kita menjadi apa itu? Kalau kumpulin barang apa tuh Pak? Nah kita akan kumpulkan harta di surga dengan melakukan kehendak Tuhan. Apa yang bisa saya lakukan Tuhan? Inilah saya. Utuslah saya. Ya saya mau melayani. Sekarang saya, anak-anak saya udah di Papua, ya saya sendiri di rumah, ya saya isi. Tiap hari kita melayani. Dan saya selalu katakan pagi hari, Tuhan ini saya. Apa yang harus saya lakukan hari ini? Dan kita boleh melayani. Ya kemana-mana. Kemarin ada ibu siapa tuh? Grace melayani, oh nggak bisa saya di FM, tugas. Oh iya katanya, sorry minggu depan ya Grace. Nanti kita lihat ya. Karena banyak saya melayani ini ya, kita dengan tim karismatik. Jadi pelayanan roh itu banyak kali. Seperti yang sakit jantung kemarin beberapa bulan yang lalu itu, jantungnya udah mau dioperasi. Tapi ada karunia yang mengatakan bahwa bukan jantungnya nggak apa-apa. Ini dari lambungnya. Sampai berdebat sama dokter. Hanya pendoa. Debat dengan dokter, coba dok, saya minta obati dulu. Dokter bilang enggak, besok mesti operasi. Terserah saya kembalikan. Tapi dokternya nggak tahu kenapa akhirnya dia kasih oke, tanggung jawab, saya kasih obat lambung. Sampai hari ini tidak ada operasi jantung. Lambungnya yang diobati. Karunia roh itu luar biasa. Makanya saya bilang, Tuhan, saya bersyukur kita bisa melayani karena karunia-karunia itu. Jadi kita nggak hanya bilang karismatik, gereja karismatik, batasnya cuma sampai bahasa roh. Ada karunia dalam pelayanan. Yang hamil kemarin tuh sampai di opname. Berapa lama baru keluar opname lagi. Saya bilang waktu kita berdoa, ini nggak ada hamilnya, nggak ada manusianya.
Yang ada darah, dokter bilang ada yang bergerak. Memang kalau dipegang ada gerakan di perutnya. Tapi dalam penglihatan kita dari tim ini nggak ada bayi dalam perutnya. Setelah 7 bulan dokter nyatakan operasi, nggak ada, hanya darah yang menggumpal di dalam rahimnya. Itu dioperasi, dikeluarin, memang nggak ada bayi. Dari 2 bulan pelayanan udah dikatakan tidak ada bayi. Ini karismatik, seringkali kita melayani, bahkan sebelum kita melayani, Tuhan bilang, minggu-minggu besok kamu akan melayani ke sini. Kamu akan melayani orang yang main judi. Kamu akan melayani orang. Itu kita pikir siapa-siapa. Ternyata terjadi. Ini karismatik, makanya saya senang melayani. Karena Tuhan itu luar biasa. Jadi kita tidak hanya melayani, usir-usir setan sembarangan. Saya bilang ini usir setan. Datang-datang dalam nama Yesus, usir aja Grace. Usir kemana? Dari 1 orang Gerasa 2.000 babi loh. Setan itu dia minta tempat. Ada dikatakan setelah diusir, itu setan itu mengembara. Iblis itu mengembara. Waktu dia lihat kita tidak langsung baptis roh di dalam orang itu, hanya usir-usir aja. Dia lihat tempat udah bersih, 7 kali lipat. Ini firman. Jadi kita nggak berani, kayak tadi kita nggak berani usir. Orang dia belum mengerti tentang Yesus, firman. Kita ikat aja roh. Dia nggak bisa bergerak. Dalam nama Yesus kita ikat. Nanti 2 hari kita kembali. Jelaskan lagi tentang firman. Penginjilan lagi. Kalau sudah semua dia bisa terima, baru kita usir. Begitu dia keluar, terima Roh Kudus. Terus langsung baptisan roh atau baptisan air. Karena kalau kosong bahaya. Karena firman Tuhan bilang kok setan minta tempat. Waktu diusir Tuhan Yesus yang usir. Babi aja nggak mau. Setan minta ditempatin di babi, babi nggak mau. Bunuh diri 2.000 babi. Makanya firman Tuhan katakan dalam itu Lukas ya. Roh Kudus diberikan, orang suka anggap bahwa wah pasti semua yang percaya. Minta Bapa dunia tahu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Apalagi Bapamu yang di surga. Dia akan memberikan Roh Kudus bagi mereka yang meminta. Kita harus minta pribadi. Baru bisa terjun. Jangan sampai nanti kayak anak-anaknya Skewa ya. Kita usir lalu setan bilang, siapa lu? Yesus gue kenal. Paulus gue tahu. Lu siapa? Akhirnya dirobek-robek kan. Nah itu kita harus mempersiapkan. Terima kasih Pak Anfal. Malam hari ini kita mau belajar untuk ya menerima firman ini. Dan kita mau mengumpulkan harta di surga melalui setiap pelayanan. Pak Pendeta Koming, biar cuma sedikit kita. Yang penting kuasanya, Pak. Banyak-banyak kalau ada kuasanya mah buat apa? Amin, amin, amin. Makasih Bu Grace main. Ya, Pak Koming melayani saya ikuti tuh. Luar biasa. Tuhan berkati ya Bu Grace. Ah, semua kita diberkati. Puji Tuhan. Amin, amin, amin. Terima kasih buat teman-teman ya yang masih antusias sampai di penghujung akhir ibadah ya. Kita nggak boleh berbagai alasan ya, apalagi Tuhan Yesus itu tahu hati kita loh, perbuatan Ya, kita. Ya, amin. jangan kita manis berkata juga kata berbohong ya, itu nggak boleh ya, berdusta ya. Karena kita ini kan orang pilihan Tuhan, amin. Ya, yang diberkati siapa kalau kita rajin ibadah? Kita kan yang diberkati, bukan orang lain, gitu loh, ya kan? Ayo semangat ya, semangat ya. Jangan pakai 5L tuh, letih, lesu, letoy, lemot, loyo ya, repot itu ya.
Kan di Matius 11 ayat 28 mengatakan, marilah datang kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan buat setiap kamu. Amin. Saya selalu pegang itu Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya, ingat baik ya. Jangan kita pikir kerja kan kita harus cari makan. Tapi kita harus komitmen juga. Bagaimana kita beribadahnya sungguh-sungguh enggak. Ya, moto dari FM kan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Buktikan gitu dalam hidupmu. Amin. Ya, mau nggak diberkati berkelimpahan? Harus. Jadi anak Tuhan itu harus diberkati berkelimpahan. Amin. Ya. Tapi jangan lupa ibadahnya sungguh-sungguh. Ya, karena di 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi beribadah itu mengandung janji. Janji siapa ya? Janji Tuhan. Ya dan amin. Ya, banyak orang banyak alasan itu. Wah, saya sibuk, Pak. Saya kerja. Waduh. Tuhan tahu loh kita mau seperti apapun Tuhan tahu. Saya juga mengimbau ya teman-teman ya, ayo persatukan perbedaan kita yang satu dengan yang lainnya ya. Firman Tuhan itu selalu menegur kita. Hari ini nggak ada yang kebetulan Pak Anpal bawa firman tentang kekayaan orang pilihan Tuhan tentunya. Tentunya kumpulkanlah harta di bumi, jangan di surga. Kumpulkanlah harta di surga, bukan yang di bumi. Amin. Ya, karena akar dari Amin. segala kejahatan adalah cinta uang. Ya, di mana hartamu berada, di situ pun hatimu berada. Itu jelas dikatakan firman Tuhan. Nanti saya akan persiapkan ya, di tanggal 1 Oktober ya, saya akan bawa firman Tuhan. Akar dari segala kejahatan, cinta uang. Jadi kita jangan munafik jadi anak Tuhan. Ya, jangan kita nunjuk orang, tapi kita balik jarinya 3 buat kita. Berubah, ayo berubah, sikap hati kita berubah. Firman Tuhan jelas dikatakan di 2 Timotius 2 ayat 13, jika engkau tidak setia, aku tetap setia. Itulah Yesus ya, yang kita sembah, yang kita tinggikan, yang kita agungkan. Amin. Ya, banyak sekarang dari family saya lihat juga melayaninya nggak sungguh-sungguh ya. Saya jadwal berbagai alasan ya, bisa begini begitu, nggak masalah buat saya. Saya nggak kekurangan ya, tetapi saya mau katakan sangat disayangkan. Amin. Ya, kita balik yuk datang kepada Tuhan. Sungguh-sungguh datang kepada Tuhan.